Selamat malam Sobat Atlantis. Kita malam ini malam ke-15 masih dalam rangkaian Laut Natuna Utara. Kita akan diskusi tentang tembok Cina di episode kedua. Di mana minggu lalu episode pertama kita bercerita tentang negara tirai bambu, masih membahas lautan. Jadi kenapa ada Cina daratan bukan Cina lautan, dan kemudian bukti-bukti di pesisir itu tidak ada peninggalan bendungan-bendungan dari. Nah, kemudian yang kedua ini, episode kedua ini kita akan membahas tembok Cina, namun bukan dari sisi lautnya, tapi dari sisi daratannya, yaitu episode Negeri Panda. Nah, di narasumber sudah Mas Agung udah join. Halo Mas Agung. Halo Pak. Ya Mas Agung, oke. Malam. Terima kasih, malam. Ini ada pertanyaan dari teman kita, namanya Mas Baraba Wildan. Ini dari MCB. MCB ini adalah komunitas yang baru kita kenal, namanya Milenial Cinta Budaya. Dan dia baru tahu ada komunitas Atlantis ini, ada pembicaraan ini. Jadi dia tidak mengikuti dari awal. Dia tanya tentang Candi Cetho, Mas. Nah, ceritakan sedikit saja sebelum masuk ke acara inti kita. Silakan, Mas. Oke, di Candi Cetho itu ada beberapa hal yang aneh memang. Tapi yang anehnya justru ada pada saat kita masuk. Karena pada saat kita masuk itu di sana ada patung mirip banget dengan patungnya orang Sumeria, tapi bukan pada posisi sedang memerintah, Pak. Pada posisi sedang bersujud dan seperti orang ketakutan. Jadi kelihatan dari wajah mimik wajahnya itu. Jadi bisa dilihat di IG Live yang sebelumnya yang pernah kita ini pasti ada itu gambarannya. Oke. Gitu. Nah, di sini secara peradaban internasional dianggap bahwa bangsa Sumeria adalah bangsa yang pertama kali mengenal peradaban. Kalau bangsa Sumeria adalah bangsa yang pertama kali mengenal peradaban, maka seharusnya ya yang ada itu harusnya gambar orang Indonesia sedang bersujud di sana. Tapi yang ada ini orang Sumeria bersujud di Indonesia, bersujud di Candi Cetho. Itu artinya apa? Artinya berarti bangsa yang membuat peradaban pertama bukan Sumeria, tapi di sini, gitu. Jadi peradaban pertama harusnya ada di sini, bukan di Sumeria sana. Karena tidak ada gambar orang Indonesia sedang sujud di Sumeria, tapi ada gambar orang Sumeria sedang sujud di sini. Gitu. Nah, jadi mungkin atau ada kontak, Mas. Leluhur kita dengan Sumeria pernah ada kontak nggak? Ya, pasti ada kontak. Kalau tidak ada kontak, minimal tidak ada patungnya orang mereka di sini, Pak. Ada kontak, tapi bukan dalam kontak itu adalah posisi kita lebih tinggi derajatnya, gitu. Nah, jadi yang ditanyakan tadi, saya pikir jawabannya adalah itu, gitu. Jadi kalau dikatakan ada yang misterius dengan Candi Cetho, iya. Itu kan Cetho toh Pak, Cetho bahwa kita pemegang peradaban tertinggi gitu loh maksudnya, bukan Sumeria gitu. Oke Mas, itu kita nanti bahas di serial relief. Jadi kita nanti akan ada pembahasan tentang relief-relief candi, di mana itu banyak mengandung petunjuk. Cuman malam ini kita selesaikan dulu episode tembok Cina. Nah, waktu kita sangat terbatas, di mana kita ada 21 slide. Ini yang pertama, kita lihat ini ada gambar lucu, di mana ada panda, tapi pandanya ini raksasa sama dengan harimau. Ini kungfu panda ini. Ini makna dari ini apa, Mas? Kira-kira? Maksud saya memberikan slide tersebut adalah untuk membangun suatu tembok yang cukup besar seperti itu kan berarti butuh power yang cukup besar, tenaga yang digunakan. Nah, kalau mereka ngomong bahwa negeri mereka adalah negeri panda, berarti kemungkinan mereka menggunakan powernya panda. Tapi kan lucu ya Pak ya, kalau saya belum pernah lihat panda itu disuruh-suruh menggotong benda berat, itu saya belum pernah lihat. Jadi ini misterius. Kalau mereka katakan sebagai mereka yang bikin, maka saya jadi nggak percaya. Apalagi di sini kan ada yang misteriusnya lagi kan, bahwa kalau misalkan mereka membuat suatu benteng dengan alasan menghindari serangan dari bangsa lain, maka pembangunan tembok itu harusnya selesai dalam waktu hitungan jam, hitungan tahun paling lama gitu loh. Bukan hitungan
sekian dinasti. Ya, sekarang seperti misalkan yang sekarang yang terjadi saat ini deh, antara Cina dan India, antara Cina dan Taiwan gitu. Antara Hmm. Cina dan India, kalau misalkan karena apa ada jenjang persenjataan, ada perbedaan asimetris dalam pertahanan, Hmm. maka Hmm. seharusnya ketika India memesan jet Rafale dari Perancis, Dassault Rafale dari Perancis, maka tidak mungkin India mau terima kalau misalkan ya nanti saya kirim Dassault Rafale-nya tiga dinasti lagi ya gitu. Nggak masuk akal Ya, Pak. Seperti halnya ya. Taiwan gitu, memesan apa tuh namanya uh, pesawat F-16 Viper dari Amerika dan Hmm. torpedo yang bisa dipakai untuk menghancurkan kapal induk dan sebagainya. Nggak mungkin Taiwan mau dijanjikan kalau itu 500 tahun lagi gitu. Atau sekian Ya. sekian dinasti lagi. Nanti torpedonya saya kirim 3 dinasti lagi ya gitu kan. Itu nggak mungkin Taiwan mau. Kalau Taiwan dijanjikan seperti itu mesti malah mau cari dari Rusia gitu, dari bangsa lain. Jadi ini apaan gitu loh. Kalau misalkan mereka ngomong bahwa mereka itu dibangunnya tembok itu untuk menahan serangan dari bangsa Tartar, maka Hmm. serangan itu terjadinya kapan? Keburu bangsa Tartarnya masuk kalau sampai 3 dinasti, Pak. Satu dinasti Ya. itu berapa generasi gitu kan? Ya. Dan satu generasi itu Atau berapa tahun? ya. Dan alasan lain yang perlu dipertanyakan juga, Mas, peperangan itu kan ada titik-titik lemah. Jadi kalau kita lihat konturnya itu 8.000 sampai 9.000 kilometer, 8-9 kali Pulau Jawa itu kan eh, sangat panjang, sangat dan terjal. Itu tidak mungkin di seluruh titik itu terjadi serangan. Pasti ada misalnya mereka lewat sungai atau mereka lewat hutan-hutan yang datar. Nggak mungkin yang sangat terjal itu mereka bisa ngirim ribuan tentara Tartar untuk menyerang Cina. Jadi sebetulnya alasan membuat tembok Cina ini kalau untuk menangkal suku Tartar dari utara yang suku liar itu sebenarnya kan cukup titik-titik yang lemah saja kan Mas. Nggak perlu semasif itu kan. Nggak perlu sambung menyambung dengan rata gitu kan. Naik turun kontur kan nggak perlu gitu. Seperti kayak Mas Agung misalnya rapid test gitu, mau ke Bandung pergi, paling yang di stop kan di tol Cipularang kan nggak mungkin Mas Agung bawa logistik mau perang terus ngelewatin pegunungan yang terjal itu kan nggak mungkin. Nah kalau naik kuda itu kan juga terbatas kan. Nah kalau kita lihat kan suhunya ekstrim, kemudian bahkan di Mongolia itu bisa sampai minus 20, 30 di perbatasan itu kan. Jadi kalau dia membuat apa namanya masif yang begitu itu agak aneh juga ya. Gimana menurut Mas Agung itu? Ya, memang nggak masuk akal. Tadi itu ada pertanyaan dari Mbak Devina, apakah mungkin mereka dibantu oleh hewan kayak mamut atau sejenisnya, mungkin dinosaurus? Mungkin jawaban dari saya adalah mamut sama dinosaurus itu sudah punah sebelum tembok China jadi, gitu. Sebelum tembok China dibangun. Jadi nggak mungkin dibantu sama itu, gitu. Oke, ya untuk yang Pak Marus katakan tadi, itu kan dalam membangun beteng itu seharusnya juga ada daerah-daerah yang tidak perlu dibangun beteng gitu kan sebetulnya, karena Iya, ada daerah yang tidak perlu sangat-sangat kan. terjal gitu. Sudah Ha-ha. tidak Itu mungkin itu. dan di situ juga jika tidak mungkin kita menggunakan hewan yang lebih besar lagi untuk membantu pembangunan di situ karena Hmm. sangat-sangat tinggi gitu loh. Jadi tidak logis. Jadi sebenarnya ini misterius. Ini sebenarnya yang bangun siapa sih? Yang Cina? Ah, nggak mungkin gitu kan. Kalau yang bangun Cina, powernya apaan gitu. Kalau misalkan mereka maksain panda itu kayak nggak akan bisa itu. Kalau mereka maksain hewan yang lebih besar daripada gajah, maka seharusnya ada tradisi pemeliharaan hewan tersebut di daerah itu yang cukup masif. Ya, Karena itu 8.000 ya, kilo, Pak. Minimal ya, per 50 kilometer sekali ada hewan yang mereka pelihara dalam jumlah yang sangat besar. Tertinggal sampai ya, dengan hari ini. Ya, oke, minimal 200 kilo ya, sekali deh. Gitu. ya. Gitu, Pak. Itu ini Mas, sebenarnya ada dua pertanyaan. Satu siapa yang membangun, kemudian kedua tujuannya apa iya itu gitu. Karena untuk mencapai itu pun itu nggak usah kita perang. Dalam keadaan damai pun ngerekoso. Dan itu nggak mungkin kuda itu oh, itu pegunungan yang luar biasa dan batu. Bahkan nanti kita tunjukkan di slide berikutnya saya naik
ke atas itu nggak kuat, kita pakai kereta gantung gitu, saking ekstrimnya gitu. Jadi nggak mungkin pakai teknologi tinggi pun nggak mungkin kecuali naik drone ya. Kecuali kalau musuhnya ini punya teknologi tinggi yang bisa apa namanya melayang sekian meter di atas tanah itu mungkin. Tapi kalau dengan kekuatan hewan pun itu gajah pun juga rekalso. Bagaimana membawa gajah naik ke atas misalnya itu atau membawa apa mamut yang dewan raksasa untuk naik pun susah, Mas. Alamnya sangat terjal dan dinginnya luar biasa itu di situ. Ya, Oke, Mas, ini kita teruskan nanti. Oke. Oke, ini ada lucu-lucuan ini Panda, antara ya, gajah dan panda. ya. Ya, oke, cukup Pak gambarnya. Jadi kalau misalkan mereka menggunakan tenaganya panda untuk bikin tembok itu masih nggak masuk akal. Mereka menggunakan tenaga gajah pun sebenarnya mungkin hanya 10% yang bisa mereka lakukan dengan gajah kan. Dan ini sangat aneh. Karena apa? Kalau misalkan hewan terbesar yang saat ini tenaganya bisa digunakan untuk digunakan di zaman itu adalah gajah. Dan kalau misalkan mereka menggunakan tenaga gajah, maka gajah itu harusnya menjadi ya harusnya tidak cuma 1-2 ekor gajah, itu pasti digunakan bisa ribuan, bisa jutaan gajah yang digunakan. Dengan pembangunan yang segitu banyaknya gajah yang digunakan, maka seharusnya ada tradisi masyarakat di sana yang menjinakkan gajah di persekian kilometer seperti yang saya katakan tadi gitu. Karena kalau tiba-tiba nggak ada atau cuma jarang banget, itu berarti memang bukan mereka yang bangun itu. Seperti kasusnya ini, ya Pak Marius punya rumah, Pak Marius yang nyuruh bikin, tapi yang bangun bukan Pak Marius gitu kan, arsiteknya juga bukan Pak Marius. Tapi itu Pak Marius yang memberi perintah. Tapi kalau dalam hal ini, itu yang memberi perintah apakah orang Cina juga belum tentu. Terus untuk fungsinya untuk apa? Itu fungsinya apa harus, ya kalau fungsinya saya pikir gini Pak, ini ada suatu, misalkan Pak Marius punya 2 anak yang berantem mulu. Maka satu-satunya cara mereka jangan tinggal satu kamar, dipisah kamar, gitu kan. Masih berantem terus, berarti pisah rumah kalau perlu gitu. Supaya mereka rukun dulu kan, biar kangen-kangenan gitu paling tidak. Nah, jadi ini kan ada dua bangsa ini yang mungkin sama barbarnya ya, Cina sama bangsa apa saya kurang paham. Nah, ini ada peradaban lain nih yang tidak mau mereka bunuh-bunuhan, maka mereka batasi dengan beteng gitu kan. Ternyata posisi perangnya setelah ketahuan sekian dinasti mereka pindah ke daerah yang lain lagi, betengin lagi wilayah itu gitu. Terus betengin lagi. Jadi medan pertempurannya bisa berubah-ubah gitu ya. Ya, karena tapi tetap aja Mas, kalau yang bertempur manusia dengan manusia itu tidak mungkin. Itu area ya, bayangkan sekarang gunung lah. Gunung kita aja berapa Mas? Gunung Semeru ini misalnya menempati berapa ininya, apa namanya diameter atau jari-jari diameternya. Ya artinya itu baru sekian Pulau Jawa. Lah ini 8-9 kali Pulau Jawa. Itu pegunungan semuanya. Jadi kalau yang perang itu manusia pun itu tidak mungkin. Paling ya hanya di titik-titik tertentu yang kayak bendungan itu kita tutup di beberapa titik. Misalnya kayak banjir lah Mas. Sekarang misalnya Jakarta banjir, apakah bendungan itu dibuat mengelilingi Jakarta? Kan titik-titik terendah aja. Nggak mungkin yang titik ekstrim itu, nggak mungkin gitu, seperti medan yang luar biasa sulitnya. Ini ada catatan dari yang mengatakan bahwa dibangun 2000 tahun, memang 3 dinasti, bukan 3 generasi. Kalau saya melihatnya justru, saya tidak kagum dengan tembok Cinanya, saya kagum dengan bangsa Tartarnya. Berarti kan luar biasa itu yang men-trigger dia kalau itu benar gitu. Maksudnya suku liar. Kalau dalam cerita Kopengho itu kan bangsa Han. Bangsa Han ini kan yang kebudayaannya tinggi. Sementara suku sana dari utara itu suku liar. Katanya gitu nih dalam cerita suku liar. Nah, suku liar ini sering mengganggu gitu. Tapi kalau melihat seperti itu bisa dilihat di YouTube deh, atau nanti ada sedikit gambar. Itu tidak mungkin peperangan antar manusia di zaman itu yang hanya tombak dengan tombak itu sampai kecuali memang dulu memang untuk wisata alam ya.
Jadi misalnya raja-rajanya sering berpesiar, terus traveling, ya kayak seperti sekarang lah. Traveling dari daerah ke daerah mungkin ya. Tapi kalau hanya untuk peperangan, itu tidak mungkin. Itu digelundungin batu aja udah mati semuanya di bawah. Jadi misalnya naik gitu kayak climbing, dia dari atas diturunin gitu udah. Jadi ada perlu kayaknya penelusuran Menyan. Kayaknya Mas Agung harus ke sana untuk membakar Menyan itu di sana itu. Oke, begini Pak. Oke. Itu kan memang daerahnya cukup tinggi sebagian besar dan seharusnya sangat terjal, sudah kayak beteng sendiri gitu kan sebenarnya tebing-tebingnya itu, tebing pegunungannya tersebut. Jadi memang ini ada peradaban lain. Jadi bukan peradaban yang kita kenal saat ini. Memang over dalam membuat pembatas tersebut gitu loh. Sehingga dalam perhitungan mereka semua tempat yang memungkinkan bisa menjadi perang saudara itu ditiadakan semua gitu loh. Dan berarti ini pembangunan bukan diadakan oleh manusia zaman dulu yang kita kenal gitu. Jadi ini ada peradaban yang hilang yang membangun itu gitu. Jadi bukan orang Cina atau orang mana, tapi sekian persen pasti ada bantuan dari peradaban sekitar wilayah itu. Nah, peradaban wilayah itu satu-satunya kemungkinan akan dibantu dengan peradaban yang memiliki cara untuk penjinakan gajah, gitu kan, Pak? Iya. Ini ada apa namanya yang menulis nih netizen kita, jangan-jangan perang lawan raksasa karena kok ada satu makhluk creature yang bisa naik pegunungan dengan kecepatan dan dengan kekuatan luar biasa. Memang di dalam mitologi atau dalam cerita-cerita mistis lain bahwa di situ Ya'juj Ma'juj itu di situ, bahkan mengaitkan Iskandar Zulkarnain dan sebagainya. Artinya apa? Artinya tembok Cina ini dikaitkan juga di cerita versi Timur Tengah itu juga ada Ya'juj Ma'juj itu kan satu ini ya, raksasa besar yang dikerangkeng itu, yang kelak katanya kalau lepas itu kiamat gitu kan ceritanya gitu. Ya artinya bukan sewajarnya manusia gitu. Dan dengan 2000 tahun itu kan luar biasa gitu. 2000 tahun ke belakang itu di sana sedang zamannya Nabi Musa kan gitu kan. Zaman Nabi berarti itu terjadi satu huru-hara di sini gitu. Di mana itu gelap gitu. Gimana Mas? Kalau saya tidak setuju dengan cerita itu ya, karena katanya di kerangkengnya dalam tembok besi kan, itu tidak ada unsur logam di situ dalam tembok Cina itu, Pak. Jadi itu pasti wilayah cerita yang lain, batas cerita yang lain. Cuman di wilayah sana yang ada itu Tartar sama Han yang perang mulu gitu, yang gebuk-gebukan mulu gitu, yang baku hantem mulu. Jadi ini ada peradaban lain yang tidak mau ada pembunuhan ada banyak korban di sini, maka dibatasi dengan tembok yang ukurannya bukan ukuran normal gitu loh. Jadi itu sudah mempersulit untuk kedua bangsa itu, baik dari Han nyerang ke Tatar atau dari Tatar nyerang ke Han gitu. Jadi itu ada peradaban lain. Ada yang berkomentar ini bahwa untuk memantau pergerakan orang dan hewan. Jadi kalau untuk memantau pergerakan orang dan hewan itu paling tidak di atas itu juga ada tempat-tempat yang bisa dijadikan markas, terutama daerah itu harus ada sumber air. Nah di sini masalah sumber airnya nggak ada yang di sekian kilometer. Memang kalau misalkan bawa kuda sekalipun, aduh nih Mas Timi telepon. Oke. Bentar, aduh nih di stop nggak bisa sih. Oke. Apa namanya? Jadi kalau misalkan kita beranggapan bahwa itu untuk pengamatan, maka pengamatan itu seharusnya ada tempat yang nyaman untuk ngamatin. Bukan tempat yang cuma seperti itu gitu loh. Jadi apa namanya, nggak logis gitu loh menurut saya loh, sangat tidak logis. Ya. Ini kita teruskan gambar berikutnya, ini gambar gajah Mas. Gajah itu gajah Sumatera Pak. Kan tadi kita sudah ngomong bahwa gajah Sumatera gajah, kemungkinan sebesar hewan yang mereka digunakan untuk membantu, yang logis ya, bahwa itu ternyata juga tidak sampai 10% yang digunakan, itu adalah gajah. Dan gajah ini
di beberapa negara yang mempunyai tradisi penjinakan gajah, salah satunya di Indonesia. Ini adalah gajah Sumatera. Dan di kita juga mengenal yang namanya Patih Gajah Mada, gitu kan. Mahapatih Gajah Mada, Mahapatih Gajah Permodo. Ada 2 nama minimal yang dikenal. Terus di sini menunjukkan bahwa gajah itu merupakan sesuatu yang dulu pernah dijinakkan manusia di negara ini. Jadi kita punya peradaban yang pernah menjinakkan gajah. Nah, di Cina nggak ada ceritanya seperti itu, Pak. Gitu. Itu dari Sumatera. Jadi kan minimal kita sekarang mengetahui minimal ada kemungkinan bantuan dari negara kita, gitu, untuk membangun itu. Gitu. Gambar berikutnya, Pak. Oke. Gambar berikutnya ini seperti parade. Ya, itu di Thailand. Di Thailand, Mas. Ya. Ya, itu di Thailand. Nah, di Thailand berarti juga ada tradisi itu. Nah, kalau Cina ada tradisi seperti itu juga, berarti kita memang harus percaya mereka membangun tembok itu, gitu kan? Karena minimal hewan besar yang bisa digunakan tenaganya ya gajah. Dan di Thailand ada tradisi seperti itu. Jadi mungkin ada bantuan dari negara Thailand, negara Ayodhya. Maka di sana terkenal dengan adanya Prabu Maudoro. Kalau di sini kan Mahapatih Maudoro. Maudo itu gajah, Doro itu putih atau mada. Jadi Mahapatih Maudoro itu Mahapatih Gajah Mada yang dulu pernah ekspedisi Pamalayu ke wilayah Ayodhya di daerah Thailand gitu. Oke. Jadi ada bantuan dari negeri itu kemungkinan. Oke, lanjut Pak. Oke. Ini gajah lagi Sri Lanka. Ya, tapi ini, di Sri Lanka ya. Jadi di Sri Lanka juga ada tradisi seperti itu. Jadi tradisi penjinakan gajah di Sri Lanka juga ada. Artinya di sini ada beberapa hal yang bisa dipakai untuk menjelaskan bahwa ada kemungkinan bantuan dari Sri Lanka juga. Jadi minimal sudah ada 3 negara yang layak dicurigai pernah membantu pembangunan tembok Cina. Walaupun itu tidak keseluruhan. Karena power yang digunakan logis ada gitu loh Pak. Jadi jelas bahwa ada tiga hal ini yang kemungkinan membantu. Tapi ada negara lain juga ternyata yang menjinakkan gajah di gambar berikutnya. Gitu. Oke, kita lihat gajah lagi, Mas. Mundur Pak, kurang jauh. Mundur. Ya, itu gajah di India kalau nggak salah. Ya. Jadi di India juga ada tradisi penjinakan gajah. Jadi di sini menunjukkan bahwa jadi yang saya maksud bukan penjinakan gajah yang langka-langka ya, jadi yang cukup banyak gitu dilakukan masyarakat gitu loh. Dan ini menunjukkan bahwa keakraban manusia dengan gajah di 4 negara ini ada. Sehingga kalau 4 negara ini mempunyai bangunan-bangunan yang cukup besar, itu jadi masuk akal pembangunannya. Tapi kalau misalkan Cina, itu dari mana gitu? Tenaga mereka apa? Memang pakai panda. Panda nggak mungkin toh. Makanya negara mereka bukan negara tembok Cina, negara ini kan negara panda atau negara tirai bambu gitu kan. Ya. Nggak mungkin ada panda untuk bangun itu gitu. Karena panda itu dengan bambu kan berdekatan gitu kalau hidup mereka. Iya. Ya, makanannya panda tembok bambu kuning. Iya. Dan gajah itu bisa dididik Mas ya. Bisa diajarin ya. Iya, bisa. Kalau panda kan susah Pak, malah yang ada tidur aja gitu. Iya. Oke, lanjut Pak. Gambar berikutnya ini gajah Thailand ini sepertinya. Ya, ini Mas. Di sini gajah ya, ini di Thailand juga. Cuman di sini ini ya menjelaskan sudah cukup Pak, sudah cukup gambarnya. Ya di sini kita menjelaskan bahwa gajah itu juga bukan hanya digunakan untuk pembangunan, tapi juga digunakan untuk armada tempur gitu loh, untuk pasukan perang. Jadi, gimana Pak? Saya jadi ingat, jadi cerita Alexander the Great, Iskandar yang Agung itu kan kalahnya di India dengan pasukan gajah. Jadi waktu itu dia berperang dengan tekniknya yang mutakhir, jadi barisan-barisannya itu barisan paling depan itu dia membawa tumbak, kemudian yang belakang tuh tumbaknya ke atas, yang depan nih ke arah musuh. Kemudian ini berlapis. Jadi kalau ini pasukannya jatuh, ini baru begini, baru begini. Nah ternyata itu hancurnya dengan gajah di India itu. Nah dengan kekuatan gajah, artinya memang gajah ini bisa untuk
perang ya, Mas ya. Kalau kita lihat di Ya, gambar berikutnya juga sepertinya kayak ini apa lagi perang juga ini. ya itu untuk Ada pasukan senjata kan, untuk pasukan juga. Tapi pasukan ini ya. juga digunakan untuk membawa barang dan sebagainya itu bisa itu loh gajah. Hmm. Jadi penjinakan gajah dan penggunaan gajah secara betul itu bukan di Cina yang ada, tapi di Hmm. negara-negara yang saya sebut tadi, ada di Indonesia, ada di Thailand, ada di Sri Lanka, ada di India. Hmm. Itu aja ya tadi ya. Lupa. Pokoknya tadi yang saya sebut tadi yang ada di Hmm. situlah. Nah, jadi kalau negara itu yang membangun tembok Cina itu jadi masuk akal. Jadi kalau Cina cuma ngeklaim, lah itu memang mereka bisanya sejak dulu seperti itu. Tapi paling Hmm. tidak, berarti seharusnya kita harus mulai mempertanyakan sebenarnya Hmm. di zaman dulu betul nggak sih Cina itu yang bangun tembok? Ya nggak percaya. Untuk hal itu kita harus teliti ulang. Tidak boleh gugon Tuhan, Pak. Ini namanya sains, jadi tidak boleh langsung diko dawuh gitu, nggih gitu nggak boleh. Jadi ya nggak harus dipertanyakan hal seperti itu, gitu. Iya, 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 Nah, iya, iya. gambar Berikutnya berikutnya. ini padang pasir ini. Ya, di sini kan gajah Ya. itu kan termasuk hewan yang sering berendam. Berendam Hmm. itu kan bisa untuk mematikan kutu ya. Selain berendam juga sering minum ya Pak. Dia juga Ya. bukan hewan di daerah panas. Jadi kalau dia dipekerjakan di daerah panas, minimal seharusnya di sekian ribu kilometer beteng yang melewati daerah gurun, itu harusnya di situ harusnya ada tempat penampungan air yang disediakan. Karena itu diperlukan untuk gajahnya minum. Bukan hanya gajahnya, Hmm. orangnya juga perlu Pak. Ini nggak ada. Jadi kan jelas yang bangun siapa gitu. Ini ada bantuan dari sesuatu yang tidak butuh air. Yang tidak Ya butuh itu. Jadi itu ada sesuatu yang membantu menggunakan peralatan yang sebenarnya sudah maju, tapi itu bukan bangsa Cina. Gitu. iya. Memang pegunungannya itu kan terjal ya. Kalau kita lihat, memang ada beberapa kilo itu ada pos sih. Ada pos kotak-kotak gitu, ada pos. Tapi kalau air memang susah. Di sana itu kalau ngelihat alam kayak gitu ya. Kalau toh ada itu mungkin di bagaimana ngangkutnya ya, mungkin di titik sejauh yang saya lihat itu saya kalau sumber air seperti itu kelihatannya susah karena kan dia daerah kering, dingin dan beda dengan pegunungan kita ya. Pegunungan kita kan banyak airnya. Kalau itu saya Ya. rasa untuk pasukan dan berapa ribu pasukan gitu. Kalau memang itu berperang itu memang perlu mobilisasi logistik yang luar biasa memang. Ya, artinya di sini berarti ini tembok dibangun oleh suatu peradaban misterius dan itu pasti bukan orang Cina. Satu itu ya Pak ya. Terus yang kedua, peradaban misterius ini berarti mempunyai suatu teknik untuk membawa logistik yang tidak diketahui oleh zaman sekarang. Yang ketiga, berarti Ya, mereka juga menggunakan peralatan-peralatan modern di zaman yang tidak bisa kita duga itu peralatannya apa. Memang gajah ya, digunakan, ya. tapi tidak di semua lini, tidak di semua wilayah gitu. Tapi Hmm, paling hanya sekitar maksimum sih 10% seharusnya yang dibangun pakai gajah, yang lainnya enggak. Gitu. hmm. Oke. Ini kandang mas, kandang gajah. Ya, ya gajah kan juga perlu istirahat kan Pak. Jadi Ya, kalau misalkan dipakai untuk membangun, itu kan dia harusnya pakai sistem safe. Jadi tidak ya. tidak bisa dipekerjakan terus. Bahkan mesin pun kalau dipekerjakan terus-menerus tanpa henti itu juga akan macet, akan rusak. Ini makhluk hidup, butuh istirahat, butuh makan. Tidak mungkin dia Kalau disuruh kerja mulu angkut-angkut Kak, terus gitu. usia gajah itu berapa berapa tahun ya kira-kira ya? Waduh, lah itu. Ada ada 100 tahun nggak ya? Sekayaknya sekayaknya Nggak tahu saya saya nggak Pak, nyampe lupa. 100 ya. Kalau Nggak tahu. misalnya usia gajah itu 100 tahun aja, kalau 2000 tahun itu berarti perlu 20 keturunan gajah ya. Itu Ya, dan itu tidak mungkin gajah kecil langsung bisa gitu maksudnya. Maksudnya overlappingnya itu harus gajah yang sudah ABG kan. Yang sudah ya, jadi masa nggak bisa gajah terus nol gitu. Jadi mungkin bisa 20 kali 2 nggak ya 40 50 generasi gajah dalam 2000 tahun ya. Itu kan peternakan yang luar biasa kalau pakai itu gitu loh. Kalau ya. seandainya teorinya seperti Maka, itu. makanya harusnya sekian kilometer sekali kan harusnya ada peternakan gajahnya toh Pak. Paling tidak. Dan Ya. minimal berarti harus ada kandangnya kan. Selain kandang harus ada tempat pakannya dan tempat minumnya, tempat mandinya, tempat berkubangnya. Itu Hmm. harus ada semua.
Ya. Kalau Tapi enggak kalau nggak dalam bisa. dalam dalam sejarah pakem yang kita pelajarin kan itu kan perbudakan manusia, Mas. Itu. Memang Jadi manusia cukup kuat membawa batu segitu banyaknya untuk naik ke atas. Kalau untuk menggeser ke samping masih mungkin. Untuk naikin ke ya. atas itu, Pak, nggak Hmm. mungkin. Gitu. Oke, Mas. Ini berikutnya ini ada apa nih? Keakraban manusia dengan gajah ini sepertinya. Ya, itu apa namanya ada di beberapa wilayah di daerah yang saya sebut tadi, itu manusia sangat Hmm. akrab dengan gajah sehingga gajah itu bisa dinaikin bahkan bukan oleh pasukan, oleh rakyat biasa itu Pak, bukan oleh tentara, bukan oleh ahli dan sebagainya, itu oleh rakyat biasa. Hmm. Artinya kalau memang di Cina waktu itu masih penggunaan gajah untuk dalam pembangunan tembok, maka Hmm. seharusnya ada banyak seperti itu di Cina. Jadi ya logikanya kalau sekarang karena kita di zaman ini untuk kendaraan itu kebanyakan orang pakai motor dan mobil, maka hampir tiap rumah Hmm. ada motor dan mobil gitu kan. Nah kalau zaman Hmm. dulu adanya apa kendaraan adalah kuda, maka zaman dulu banyak rumah yang menggunakan kuda. Kalau Hmm. misalkan zaman dulu di wilayahnya mereka karena eh, transportasi dan pengangkutan alat-alat berat itu menggunakan gajah, karena untuk membangun ribuan kilometer tembok, ya Hmm. seharusnya ada banyak rakyat yang sampai dengan hari ini masih menggunakan gajah untuk transportasi. Seperti di Arab lah Pak, paling tidak yang namanya onta masih digunakan, Ya. gitu. Hmm. Kalau kita kuda mungkin, Mas ya. Iya, ini kan enggak. Berarti kan ini Ya. siapa gitu. Ya. Ini siluet Nah, simbol agak gajah mundur, ini. Pak. Agak mundur. Agak mundur. Nah, Ya. silat gajah. Di sini kan karena Ya. keakraban manusia dengan gajah tadi, maka kemudian gajah Ya. itu jadi masuk ke memori banyak orang sehingga kemudian jadi karya-karya seni, bisa menjadi siluet, bisa menjadi gambar, bisa menjadi lukisan, bisa menjadi apapun termasuk ukiran dan sebagainya gitu. Ya. Tapi kan di Cina tidak seperti itu. Ya seperti itu justru Thailand, India dan negara kita gitu. Ya. Ini souvenir nih dijadiin. Ya, salah satunya Nah, dijadiin souvenir, souvenir seperti itu. ya. Itu kan karena Hmm. keakraban kita dengan gajahnya itu, Pak. Jadi kan jelas Ya. bahwa mereka tidak ada keakraban itu. Mereka souvenirnya mengapa? Memang teh doang kan, Pak, kalau nggak salah kalau pergi ke Cina. Atau apa? Pak Maris waktu ke Cina dikasih souvenir apa? Waktu di Forbidden City. eh Enggak, mereka itu kan kebudayaan. Jadi gini, memang kita kalau bahas Cina ya, itu atau negara lain lah, Korea atau Jepang, itu tiap traveling itu mereka introduce apa namanya UKM atau kelebihan lokal. Jadi yang bisa ada nilainya. Jadi misalnya ditunjukin cara minum teh, dan teh itu macam-macam. Ada yang bisa nyemprot, ada muncrat, terus ada yang kecil gitu dimasukin gitu bisa-bisa mekar gitu. Jadi apa namanya gelas tuh jadi penuh, terus kemudian bau-baunya, terus ada cara menuangkannya juga dengan macam-macam gitu. Jadi mereka kalau kita turis ke sana itu lebih banyak mengeksplor apa ya industri kreatifnya gitu, Mas. Jadi bukan historinya itu, karena di sana saya jarang menjumpai relief ya. Hampir-hampir tidak ada, baik di Forbidden City maupun di tempat-tempat lain, dan di kota kunonya pun itu, di kota tuanya pun itu petunjuk relief itu sangat kurang. Jadi ya yang dia ceritakan adalah seni. Mereka lebih ke seninya, kemudian katanya sih kuno, tapi informasi apa namanya yang berupa seperti kayak candi yang dipahat itu kita nggak menemukan. Ya itu nggak tahu, kita cuma seminggu sih ya, nggak seluruh daratan Cina ya itu. Nah ini gambar berikutnya apa ini, Dewa Mundur sedikit. Dana ini. Mundur. Nah, Ya. Bathara Gana kalau di Indonesia, Pak. Jadi di Jawa itu ya, saya bukan ngomong Indonesia, di Jawa. Ya. Karena Oh, tidak di semua wilayah ini Indonesia mengenal itu. hidungnya Bathara pakai itu Gana, ya, pakai hidungnya belalai ya, Mas ya. ya, Bathara Gana digambarkan sebagai salah satu putra dari Bathara Guru yang berwujud kepala gajah gitu. Hmm. Nah, makanya di sini dulu pernah ada namanya kerajaan Hastinapura. Hasti itu kan gajah. Nah, kalau diklaim di India itu cuma cerita Mahabharata, cuman Mahabharata saja. Tapi kalau di kita itu cerita Mahabharata itu ada di zaman Kolobroto,
Kalau Purwo dan sampai Kalobroto. Dan di atas itu masih ada zaman kerajaan-kerajaan yang lain, dan di bawah itu masih ada zaman-zaman kerajaan yang lain. Dan kalau berdasarkan serat-serat kuno, maka zaman sekarang dikatakan sebagai zaman Kolobendu. Jadi urutannya kan pernah saya sebutkan waktu itu di live yang keberapa gitu. Nah, di sini keberadaan Bathara Gana itu menunjukkan bahwa kita mengenal dewanya gajah gitu. Jadi paling tidak kita juga ngerti cara menjinakkan gajahnya karena kita mengenal dewanya gajah. Dan ini dewa yang ditunjukkan di sini kalau di Jawa dalam cerita kuno itu kemudian nantinya kan berhasil diruat menjadi seorang dewa yang ganteng banget yang akhirnya tukang membawa wahyu itu sang dewa Moho Iswara atau sang Maheswara, Bathara Maheswara gitu. Oke. Ini di India ini Ganesha ini Mas. Sepertinya ini ya Ganesha ini. Ya, itu kalau di India mereka mengenal dengan dewa Ganesha. Jadi itu menunjukkan juga bahwa India ada tradisi penjinakan gajah juga. Gitu. Jadi tidak di Cina kan nggak ngerti deh. Adanya seperti apa gitu. Tradisi penjinakan gajah itu sampai yang didewakan seperti itu ada tidak? Saya tidak pernah menemukan itu, atau mungkin saya yang kurang bacaan, saya nggak ngerti. Tapi yang jelas saya tidak menemukan pola seperti itu. Tapi bisa jadi Mas itu kuda juga bisa membantu kan? Kuda bisa mengangkut. Nggak akan kuat. Kurang Pak tenaganya kalau kuda. Untuk segitu banyaknya dan di segitu panasnya ya udara, dan segitu dinginnya, ada yang segitu dinginnya, segitu panasnya, dan segitu tingginya, dan tanpa ada kandangnya, tanpa ada tempat minumnya gitu. Jadi kurang. Tapi memang mungkin ini satu misteri juga ya yang harus dieksplor ya. Mungkin kita mempelajari sejarah ini memang kurang karena dia masuk dalam keajaiban dunia ya. Bahkan dari bulan katanya kelihatan Mas itu tembok Cina itu katanya garisnya kelihatan. Gitu. Ya, saya belum pernah ke bulan Pak, jadi belum bisa jawab iya dan tidaknya. Nggak gampang bisa ngomong iya dan percaya gitu loh Pak. Jadi, iya. Ini lucu banget ini Mas. Ini panda. Gemes. Ini panda gemesan, panda gemesin. Nah di sini kan kalau kita melihat panda itu adalah hewan yang kalau setelah makan itu kebanyakan tradisinya mereka adalah tidur, bukan kemudian keluyuran apa-apa gitu, enggak. Jadi kalau misalkan mereka menggunakan panda untuk bangun tembok itu nggak mungkin banget. Beda dengan beruang Pak ya. Kalau beruang memang masih bisa digunakan tenaganya, tapi pelatihan beruang itu belum pernah saya nemu untuk dilatih untuk ngangkutin barang, gitu belum pernah. Kalau gajah jelas ada, kuda jelas ada, keledai ada, iya kan? Monyet masih ada gitu loh. Tapi kalau panda saya belum pernah nemu, karena rata-rata panda itu termasuk hewan yang males gitu kalau saya lihat. Jadi itu simbol, itu memang satu-satunya hewan yang ada di Cina sih. Jadi dia pakai itu mungkin sebagai simbol ya atau lambang gitu. Memang. Ya tapi berarti mereka tidak mengakui bangunannya yang lebih besar Pak. Mereka hanya mengakuinya negara tirai bambu dan negara panda. Berarti bangunan yang besarnya tidak mereka akuin kan? Jadi memang bukan mereka yang bikin kan? Seharusnya kan kalau satu-satunya hewan yang ada di negara itu adalah panda, dan satu-satunya bangunan yang ada di negara itu adalah tembok Cina. Tembok Cina. Mereka harusnya ngomongnya negara mereka adalah negara tembok Cina atau negara panda, gitu kan? Bukan negara tirai bambu, karena tirai bambu itu di semua negara ada, Pak. Iya. Nah, tirai bambu di semua negara ada, tapi kalau negara tembok Cina nggak ada. Jadi mereka nggak mengakuin sendiri loh, Pak. Bukan kita yang ngomong bahwa ini loh, mereka sendiri nggak ngakuin kalau yang bangun mereka. Bukti dari istilah itu sendiri ya. Oke, kita lihat Great Wall. Nah, ini tadi. Ini kalau dilihat ini ya ini saya zoom. Ini kayak tembok batu bata Mas.
Ini jadi memang Batu kali, materialnya Pak. tuh kecil-kecil. Iya, batu. Dan ini Batu kali. ya nggak mungkin batu bata memang. Karena kalau batu cetakan, makanya kalau ini cetakan manusia batu bata buat rumah ini pasti hancur. Nggak mungkin ribuan tahun kena panas hujan. Sedangkan tembok kita rumah aja tanpa atap itu bisa hancur itu. Nah ini perhatikan kayak gini. Ini foto asli, bukan dari internet mas ini mas. Nah ini kita lihat. Konon ini pasukan memanah, jadi dari sini katanya untuk mengawasi musuh gitu. Nah terus kalau kita lihat terjalnya kan luar biasa tuh, coba kayak gini nih nggak akan ada ini nih lihat ini nggak akan bisa manusia naik ke sini dengan kemiringan hampir 90 derajat. Ini nggak, kalau perang ini digelundungin batu aja mati, nggak akan mungkin bisa nyebrang. Artinya kalau tahu nyebrang mungkin di sini nih, mungkin di titik, maksud saya tuh di titik-titik ini, nggak mungkin dia bisa melompat di ekstrim seperti ini itu memang. Nah kemudian di zaman modern apalagi kita nggak kuat untuk naik, makanya kita pakai kereta gantung. Kemudian nah ini yang saya maksud, ada pemberhentian ini, jadi masuk ini dilobangin, nggak tahu ini lubang asli atau lubang sekarang, saya nggak ngerti. Ya ini kereta gantung masuk, terus nanti ada tangga, kemudian kita muncul di sini, di situ tuh, jadi sebagai stopover. Nah dari semua ini itu tidak ada relief yang kita jumpai, tapi kan ini kita baru satu titik ya. Kita nggak tahu dalam 8.000 itu apakah ada relief, dan kalau ada relief mungkin kita memudahkan untuk sebagai petunjuk mas ya, untuk analisa ya, bagaimana cerita saat itu ya, gitu ya. Ya, kalau ada relief kan pasti yang bikin relief juga pasti pakai ada pesan sponsor Pak. Mesti dalam sekian ribu kilometer mungkin sekian sentimeter persegi akan kelihatan dari bahwa yang bangun bukan mereka. Maka rajanya mungkin nggak berani kalau ini ketahuan. Sehingga mungkin nggak usah pakai ada relief supaya nggak ketahuan aslinya siapa yang bangun gitu. Dan mungkin yang bangun juga nggak mau ketahuan. Karena itu jelas di daerah-daerah seperti itu nggak mungkin dibangun oleh manusia dan peradaban normal. Itu pasti ada sesuatu yang lebih tinggi. Ada bantuan dari Wonderland istilahnya kalau seperti itu. Cuman di sini juga apa namanya, kalau misalkan pasukan sebanyak apa ya, sebanyak 8 kali Pulau Jawa itu harus juga punya logistik yang cukup. Memang mereka pada posisi yang sangat menguntungkan, pada posisi di atas, tapi kalau mereka kelaparan juga mereka nggak bisa perang, Pak. Jadi mereka juga butuh logistik, minimal minuman itu harus ada, makanan itu harus ada gitu, dan makanan itu pasti juga harus ada tempat masak, harus ada suplai gudang dan sebagainya. Lah kotak-kotak yang mereka sediakan tadi tidak cukup untuk mengadakan itu untuk sekian ratus kilometernya aja gitu loh. Dan suplai makanannya bagaimana caranya bawa gitu loh, sekian ribu kilometer ini bagaimana, dan drop-dropannya bagaimana, itu nggak ada penjelasan. Artinya yang menggunakan beteng tersebut juga bukan orang Cina pasti. Ini ada pihak yang untuk menengah itu. Iya. Kita bikin tol Jawa ini merdeka 75 tahun aja baru bisa bikin tol mas. Kok dia bisa bikin tempat yang terjal? Kalau saya bilang itu kayak jalan tol itu, karena lebar sekali itu di tengah itu. Itu kelihatannya kecil tapi di tengahnya itu persis kayak jalan tol, lebar sekali. Mau mobil mau simpangan pun juga bisa gitu. Itu berarti kan peradaban mereka saat itu sudah bisa mengerahkan masif seperti itu mas. Jadi apa namanya, makanya itu tadi saya kagumnya justru suku Tartar gitu, bukan dulu Cina. Kok bisa dia bisa men-trigger menjadi musuh yang ditakutin gitu. Itu gimana Mas Agung, itu masuk akal nggak? Ya, kalau saya menurut saya dua-duanya ini memang bangsa yang aneh gitu. Jadi memang bangsa yang berantem mulu itu, dua-duanya ini baku hantam terus. Ini yang men-trigger suatu peradaban lain. Jadi kayak gini Pak, ada dua negara yang berperang terus, maka PBB turun tangan untuk menjadi penengah di situ gitu loh. Oke Mas. Ini ada PBB-nya. Jadi gini Mas, kajian Atlantis ini kan selalu mainstream, anti mainstream gitu. Nah, coba nanti setelah COVID, Mas Agung cari tiket murah ke sana, gitu. Coba bakar menyan ke sana sama Mas Timi, itu di sana bisa ngelihat apa, gitu.
Jadi kita bukan penulisan karena jadi waktu kita ada rombongan ke sana itu katanya kesurupan gitu loh. Dia ngelihat bahwa banyak jejak pertempuran. Jadi ada roh-roh yang belum tuntas karena peperangan di situ itu katanya jumlahnya ribuan. Nah, dia merasa terganggu gitu loh, Mas. Nah, itu kan juga bisa jadi petunjuk kan untuk menelusuri bener gak itu yang tadi roh leluhur itu. Gimana itu, Mas? Itu kata dia. Berarti gini, Pak, saya sebagai orang Jawa itu tidak bisa langsung begitu saja percaya. Jadi pada dasarnya dalam meneliti suatu kasus yang berhubungan dengan sesuatu yang tidak bisa dibuktikan, itu ada 3 dasar yang selalu kita gunakan. Yang pertama, berarti kalau misalkan dia mengaku bertemu dengan roh yang ada di zaman tersebut, berarti dia harus menguasai 3 hal. Yang pertama adalah bagaimana dia menjelaskan bagaimana cara menulis di zaman tersebut. Karena pasukan itu pasti bukan orang buta huruf, Pak. Karena seperti zaman sekarang aja, tukang bakso, tukang becak, dan sebagainya itu bukan orang buta huruf. Walaupun dia bukan presiden, dia bisa ngajari baca tulis. Gitu kan? Itu yang pertama. Yang kedua, dia harus ngerti bahasa di zaman itu. Jadi kalau dia memang hidup di didatangi oleh roh yang hidup di zaman itu, maka minimal sekali adalah dia bisa bicara dengan menggunakan bahasa di zaman tersebut. Gitu. Karena walaupun seperti yang saya katakan tadi, misalkan 5.000 tahun lagi ada orang bertanya ke Pak Marius pasti bisa menjelaskan bagaimana menulis di zaman Pak Marius dan bagaimana cara membaca tulisan tersebut dan bagaimana cara bicara dengan menggunakan bahasa di zamannya Pak Marius sekarang ada kan. Walaupun Pak Marius bukan kepala negara gitu loh. Walaupun bukan berada di pemerintahan pusat. Terus yang ketiga, berarti orang tersebut walaupun dia bukan seorang raja, tapi minimal harus mengerti yang namanya ibu kota negara ada di mana. Nggak mungkin kalau misalkan seperti Pak Marius 5.000 tahun lagi kan sudah bukan manusia. Tapi kalau ditanya, Pak, yang Marius itu, misalnya Pak Marius datang nih, yang Marius. Zaman Pak Marius dulu istana negara ada di mana? Pak Marius pasti akan ngomong istana negara ada di dekat Gambir, Jakarta. Pasti begitu, nggak akan ngomong ada di dasar laut. Gitu kan, Pak. Nggak akan ngomong ada di selat mana gitu, nggak mungkin. Karena memang Pak Marius hidup di zaman itu dan Pak Marius pasti bisa nunjukin bukti-buktinya apa, jejaknya apa. Kalau misalkan ditimbun sengaja atau tertimbunnya berapa meternya akan bisa jelasin. Kalau penelusuran lewat leluhur itu terus leluhur kita datang itu nggak takut, Mas? Kok saya takut ya? Gimana ya itu? Cara menghilangkan ketakutan itu gimana? Nah, ini yang sebenarnya saya itu agak heran dengan kondisi zaman sekarang, Pak ya. Karena di zaman saya dulu ketika masih kecil, saya itu kan karena nggak punya mainan sehingga kita akrab dengan makhluk-makhluk seperti itu. Terutama yang di bawah tataran orang. Karena apa? Makhluk yang di bawah tataran manusia itu kan gunanya untuk mainan. Lah jadi sangat aneh kalau kamu kalau ketemu makhluk seperti itu nanti harus mengadakan perjanjian. Loh, perjanjian gimana? Kalau misalkan kita pelihara ayam, itu memang kita harus berjanji dengan ayam itu, kamu ikut saya nanti kamu gini kan enggak. Kalau bego saja kalau orang mau berjanji dengan ayam gitu, atau orang pelihara kambing kan enggak mungkin berarti dia mau ikut kita atau enggak itu terserah kita. Kita mau bikin dia senang, mau kita tendangin, mau kita bunuh, mau kita bikin dia kasih makan terus itu kita. Nah, pada dasarnya gini, Pak. Saat ini jenjang perbedaan antara makhluk di bawah tataran manusia dan makhluk yang di atas tataran manusia ini tidak ada penjelasan. Menurut saya loh, kalau ada ya terserah. Tapi kalau misalkan ada penjelasan, maka seharusnya manusia itu bisa membedakan ini dari tataran di bawah kita atau di atas kita. Kalau di atas kita nggak mungkin membuat orang jadi sebel, nggak mungkin bikin orang jadi nggak senang, itu nggak mungkin banget. Seperti gini aja, Pak Marius kalau ketemu anak kecil, walaupun bukan anaknya, pasti yang ada tuh pengennya godain, gendong dan sebagainya, nggak mungkin bikin anak itu nangis. Walaupun itu bukan Pak Marius. Ingat jarak kita dengan anak balita itu baru berapa puluh tahun, lah beliau dengan kita tuh jaraknya berapa ratus tahun, bahkan ada yang ribuan tahun. Mana mungkin dia tega bikin kita takut? Yang ada malah beliau itu pengen bagaimana supaya kita nggak takut. Kalau kita sampai takut berarti ketemunya bukan itu.
Iya, iya. Memang gini Mas ya, di dalam cerita-cerita, karena ini bahasanya kan Cina gitu. Dalam cerita-cerita silat, komik-komik silat itu pesilat sehebat apapun, dia akan takut dengan roh, dengan setan. Tapi dia tidak takut dengan pesilat yang lebih pinter. Tapi herannya tidak pernah ada cerita pesilat yang mati karena ditakutin oleh roh gitu. Yang bisa bunuh ya lawannya itu gitu. Tapi anehnya orang lebih takut dengan roh itu gitu. Padahal roh itu tidak ada pernah cerita roh bisa membunuh manusia gitu. Maksud sih Pak, kayaknya ada deh cerita tentang apa siluman rubah putih dan sebagainya itu yang makan jantungnya orang itu di Cina. Ada deh Ya Pak. itu, ya itu cerita, tapi kenyataannya itu nggak ada. Jadi yang membunuh kita itu ya sesama manusia, tidak ada roh bisa membunuh manusia gitu. Tapi kita takutnya dengan penelusuran, pada saat melakukan penelusuran itu kita takut gitu, takut tersesat gitu. Ada kiat-kiatnya nggak Mas? Ya, ya yang pertama ya harus bisa ngeliat dulu Pak. Pertama ngeliat dulu, bisa dengerin, bisa ngeliat, jadi bisa bedain. Minimal kalau kita mau pelihara hewan, itu kan kita harus bisa ngeliat dulu yang kita pelihara itu misalkan burung lovebird atau ular naga gitu kan. Kita mau pelihara kucing atau pelihara harimau, itu harus minimal mata kita ngeliat dulu dong. Kalau kalau kita mau pelihara kucing tapi suaranya haum gitu, minimal nggak bisa ngeliat, tapi denger suaranya aja gitu, ini jelas nggak layak dipelihara kan. Gitu Pak. Nah, tapi kan ketika kondisi zaman sekarang ini, ketika cara melihat ini dianggap sebagai suatu hal yang jadi aneh, karena saya hanya ngomong masalah peradaban di Jawa Pak ya, tidak mau ngomong masalah yang berhubungan dengan agama. Jadi kalau di Jawa ini kebanyakan ajaran kita dirubah, digeser menjadi ajaran-ajaran yang sifatnya membuat orang jadi baik tapi tidak sakti. Karena banyak hal yang diselewengkan, dari seperti misalkan mantra. Mantra itu kan sandi atau password. Mantra itu tidak harus diartikan, karena sandi atau password itu kan kadang-kadang nggak ada artinya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, proses berpuasa dan sebagainya itu juga beda. Di Jawa nggak begitu gitu. Saya ngomong cara orang Jawa loh ya. Jadi jangan dibandingkan dengan agama. Kalau di Jawa kan, kalau orang berpuasa itu tujuannya adalah supaya bagaimana merasakan waktu melambat, sehingga beberapa hal yang belum sempat terlihat sama orang lain terlihat sama kita. Karena ketika kita berpuasa kan waktu itu berjalan melambat. Ketika kita berjalan melambat, berarti kan jumlah gambar per detik yang kita lihat lebih banyak daripada orang normal. Ketika jumlah gambar per detik lebih banyak daripada orang normal, maka sesuatu hal yang belum sempat terlihat orang normal terlihat sama kita. Sesuatu hal yang belum sempat terdengar orang lain terdengar sama kita, gitu kan. Seharusnya begitu. Tapi kan masalahnya ini diganti menjadi sesuatu hal yang lain, gitu. Jadi, tapi ini bukan agama. Itu topik lain, itu nanti tersendiri. Nah ini alat pemotong batu ini Mas. Ya. Nah, batu segede-gede itu kan tidak mungkin muncul di alam dalam bentuk sudah seperti itu kan, Pak. Berarti itu kan batu harus dibentuk. Kalau batu harus dibentuk, itu harus ada alat pemotongnya. Dan alat pemotong batu yang paling baik itu yang ada kandungan intannya, kan, intan hitam terutama yang digunakan untuk blade-nya, bagian yang pemotongnya yang paling tajam gitu. Iya. Nah, di Cina alatnya apa gitu yang dipakai untuk motong? Nah, kalau bikinan Cina ini Mas. Ya, ini Weichai. Ya, jadi alat berat itu, baik itu Volvo, Caterpillar, semuanya itu sekarang bikinan Cina Mas. Jadi Mas Agung salah kalau Cina nggak bisa bikin alat berat. Bisa, dia bisa ngangkat batu, bisa bikin jembatan, ada. Tapi sekarang kan Pak, nggak dulu. Iya. Pertanyaan kita kan sekian ribu tahun yang lalu, bukan sekian tahun yang lalu Pak. Jadi tetap nggak bisa gitu.
Itu peralatan berat yang seperti itu yang digunakan untuk ngangkat. Nah, Jadi yang saya pernah itu peralatan untuk ngangkat ke atas gitu, bukan peralatan iya. mendorong ke samping. Eh, Mas Nah, Agul itu juga salah. Ini juga bikinan Cina, ini made in Cina. Lihat itu ada tulisannya. Jadi Mas Agul salah kalau Cina nggak punya peralatan. Ini ada ini sebuah bikinan made in Cina, ada murah lagi. Dia. memang saya taruh di situ peralatan yang buatan Cina, tapi kan itu peralatan Cina yang istilahnya baru abad-abad sekarang gitu. Jadi kemana aja mereka abad-abad yang lalu gitu loh, di sekian juta apa sekian ribu tahun yang lalu ya pada saat katanya bangun tembok itu. Karena selain alat pemotong, selain alat angkat itu juga perlu perkakas ringan, Pak. Berkakas ringannya Iya. itu juga dari apa? Itu juga mereka nggak pernah bisa jelasin. Jadi perlu ada penelitian ulang siapa yang bangun tembok Cina. Itu harusnya PBB turun tangan sekarang. Hmm. Jadi Oke, Mas. jangan Dan kira-kira kenapa tembok Cina itu harus di Cina? The Great Wall itu mesti harus di sana. Kenapa kira-kira kan di Amerika Selatan juga ada kan suku liar segala. Kenapa mesti harus di sana sih? Kan ada juga peperangan antar suku itu kan di mana-mana gitu. memang, tapi yang dalam skala masif yang tukang batu hantam berarti sana, Pak. Kan ini menyangkut masalah prioritas. Menyangkut masalah prioritas dan berarti posisi Wonderland tersebut itu ada di mana? Itu yang terdekat dengan Wonderland. Makanya kan Oke. ini kita mampu membahas tentang Atlantis karena di situ kita kan nggak cuma masalah pengaruh Atlantis. Ini Nah, juga bikinan Cina loh Mas ini. Ini juga made in Cina ini. Kita nggak